Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz ya. Oke, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang teks berita. Nah, pada minggu lalu kita baru membahas tentang unsur-unsur pembentuk teks berita ya. Nah, Ustaz mengingatkan lagi di sini apa aja unsur pembentuk teks berita tersebut? Ya, unsurnya adalah unsur 5W1H atau biasa kita singkat dengan unsur adiksimba. Ya, A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, bagaimana. Unsur pembentuk berita ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajarannya dengan unsur-unsur pembuatan berita. Tetapi sebelum itu Anda semua perlu tahu dulu apa bedanya kedua unsur ini. Kalau unsur pembentuk berita itu biasanya sudah ada di dalam berita yang sudah jadi atau sudah selesai diketik atau dibacakan. Artinya semua unsur adiksimba sudah ada di dalam berita yang sudah jadi tersebut. Sementara kalau unsur pembuatan berita biasanya ada atau tersaji sebelum berita itu dibuat. Artinya, semua pertimbangan kelengkapan data sebelum berita dibuat. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan unsur-unsur pembuatan berita. Yang pertama, unsur aktual. Mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua, unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Yang ketiga, unsur penting. Ada dua hal dalam berita yang dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat, seperti kepala desa, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Unsur penting yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat, unsur menarik. Menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur kriminalitas dan konflik. Sebelum dicontohkan, kita lanjut dulu dengan struktur teks berita. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari: yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir, yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga, sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut. Oke, coba kita analisa
contoh teks berita berikut. Nah, judulnya adalah Banjir Bandang Terjang Luwu Utara, Jalan Trans Sulawesi lumpuh total. Banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, Bandara Udara Andi Jema Masamba di Sulawesi Selatan ditutup. Penutupan operasional bandara dilakukan selama 14 hari ke depan, mulai 14 Juli 2020. Penutupan dilakukan untuk membersihkan sisa lumpur yang tergenang di Bandara Udara Andi Jema. Untuk sementara, sejumlah jadwal penerbangan ditutup, termasuk operasional penerbangan pesawat, perintis, penumpang, dan kargo. Bandara akan kembali dibuka 29 Juli 2020 pukul 7:59 WIB. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara serta BPBD untuk penanggulangan korban banjir di Masamba, Luwu Utara. Mengingat jalur komunikasi pasca banjir belum pulih, Gubernur Sulsel mengirimkan tenda penampungan serta makanan bagi korban banjir. Selasa sore, 14 Juli 2020, tim gabungan dari BPBD, Tegana, Basarnas, dan TNI Polri masih mengevakuasi dan membersihkan sisa material banjir yang terdapat di jalanan umum. Ketinggian lumpur bervariasi antara 1 hingga 2 meter. Coba kita analisis teks ini ya. Oke. Nah, kita akan menganalisis unsur-unsur pembuatan berita. Yang pertama tadi ada unsur aktual atau terkini. Nah, mana dia unsur aktualnya? Ini dia unsur aktualnya ya. Kejadian ini baru terjadi Selasa kemarin, yaitu 14 Juli 2020. Ya. Oke. Terus unsur yang kedua, unsur faktual atau berdasarkan fakta. Nah, kalau seandainya Anda ragu apakah benar atau tidak berita ini, silakan diketik di Google pencariannya banjir bandang terjang Luwu Utara, Jalan Trans Sulawesi lumpuh total. Nah, oke. Terus unsur yang ketiga, unsur penting. Nah, di mana unsur ini menyatakan orang yang terlibat di dalam berita ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Nah, siapa dia? Di teks ini dia ya. Oke. Sampai TNI Polri. Oke. Terus unsur yang keempat adalah unsur menarik. Nah, untuk Anda semua mungkin ini kurang menarik karena berita yang terjadi di Sulawesi Selatan ya. Oke, tapi untuk warga Sulawesi Selatan dan sekitarnya, terutama warga Luwu Utara, berita ini sangat penting. Dan saya rasa beberapa di antara kita juga menganggap berita ini penting karena kita masih satu negara dengan Sulawesi Selatan. Nah, kita lanjut dengan menganalisis struktur teks berita. Apa aja tadi? Ada orientasi atau pembuka. Yang kedua ada peristiwa tadi atau isinya. Yang ketiga ada sumber berita. Ya. Nah, mana orientasi berita pada berita ini? Ini dia orientasinya. Diawali dari sini. Sampai sini ya. Oke, terus peristiwa. Mana aja isi atau peristiwa dari berita ini? Dari sini sampai nanti di sini ya. Oke. Saya simpan aja ya. Terus sumber berita. Mana sumber berita pada berita ini? Ini dia. Oke. Atau lebih pastinya Anda bisa lihat di deskripsi video ini ya. Di situ akan saya lampirkan nanti link sumber beritanya. Oke, karena Ustaz ngambil berita ini dari internet. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya. Semoga Anda semua bisa paham. Insyaallah kita lanjut lagi di minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.